Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, Aulia Putri Hardiani, dengan NIM 1961381, dan Nurul Istiqomah dengan NIM 1961259, dan Retno Indasari dengan NIM 1961379. Kami di sini akan mempresentasikan tentang manajemen produk dan jasa global. Lingkup produk global. Produk bisa diklasifikasikan menurut berbagai kategori, misalnya berdasarkan tipe pemakai dan tujuan dikonsumsinya. Maka produk bisa dibedakan menjadi produk konsumen, dibeli untuk keperluan konsumsi pribadi atau keluarga, dan produk industrial, dibeli untuk diproses lebih lanjut, disewakan atau dijual kembali. Berdasarkan daya tahan dan tingkat keberwujudannya, maka produk bisa dikategorikan menjadi barang tahan lama atau durable goods, bahan tidak tahan lama atau non-durable goods, barang sekali pakai atau disposable goods. Dan jasa, selain itu produk konsumen masih bisa dibedakan lagi berdasarkan kebiasaan konsumen berbelanja menjadi 4 macam. Yang pertama ada convenience, shopping, specialty, dan unchained goods. Produk industrial diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif dan peranannya dalam produksi menjadi bahan mentah dan komponen, barang modal, dan supplies dan service. Klasifikasi semacam ini yang dikembangkan dalam lingkup pemasaran domestik berlaku pula pemasaran global. Perbedaannya terletak pada lingkup geografisnya yang bisa dibedakan menjadi 3 macam: produk lokal atau nasional, produk internasional, dan produk global. Selanjutnya ada positioning produk. Positioning produk menyangkut posisi suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga dipersepsikan unik dan unggul dibandingkan merek pesaing dalam hal atribut dan manfaat produk. Yang pertama ada positioning berdasarkan atribut dan manfaat. Strategi positioning yang paling banyak diterapkan adalah berdasarkan manfaat atau atribut tertentu, seperti ekonomi, reliabilitas, durabilitas, fitur, dan seterusnya. Yang kedua ada positioning berdasarkan kualitas atau harga. Dalam strategi ini, positioning dibanding sebagai kontinum antara high fashion atau quality and high price dan good value low price. Yang ketiga, positioning berdasarkan pemakaian atau aplikasi pemakai. Positioning juga bisa dilakukan dengan menggambarkan cara pemakaian produk atau mengasosiasikan dengan pemakai atau kelas pemakai tertentu dengan cara yang sama di setiap pasar. Yang keempat, high text positioning. Laptop, peralatan stereo, dan mobil itu. Selanjutnya, high text positioning. Laptop, peralatan stereo, dan mobil itu merupakan produk yang cocok dengan high text positioning. Produk-produk semacam ini biasanya dibeli lebih berdasarkan fitur produk fisik. Yang terakhir ada high text positioning. Pemasaran high text produk menuntut lebih sedikit informasi spesifik dan lebih menekankan citra. Produk high text produk memiliki keterlibatan konsumen yang tinggi. Selanjutnya ada desain produk global. Desain produk merupakan faktor kunci dalam menentukan kesuksesan pemasaran global. Dalam batas pada tertentu, mengubah desain bisa menaikkan penjualan. Namun, manfaat dari peningkatan penjualan potensial ini harus lebih besar dibandingkan biaya mengubah desain produk dan mengujinya di pasar. Terdapat 4 faktor yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh setiap pemasar global dalam membuat keputusan desain produk, yaitu yang pertama ada preferensi. Setiap pemasaran global wajib memahami perbedaan penting dan signifikan dalam hal preferensi antar budaya dan negara, misalnya masalah warna dan selera. Yang kedua ada biaya. Perancangan produk harus mempertimbangkan faktor biaya secara luas. Maksudnya, yang dipertimbangkan bukan hanya biaya produk aktual, namun juga biaya-biaya lain yang berhubungan dengan desain, baik yang akan ditanggung produsen maupun konsumen terakhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aulia. Yang ketiga yaitu peraturan dan hukum. Pemenuhan ketentuan hukum dan regulasi di berbagai negara berdampak langsung pada keputusan desain produk, bahkan seringkali menuntut adaptasi desain produk yang bakal menaikkan biaya. Kemudian yang terakhir yaitu kompatibilitas. Isu desain produk yang terakhir adalah menyangkut kompatibilitas produk dengan lingkungan tempat produk bersangkutan digunakan. Contohnya,
seperti tidak adanya terjemahan manual pemakai ke berbagai bahasa bisa berdampak negatif pada penjualan produk global di negara-negara yang bahasa ibu kotanya berbeda. Kemudian yaitu tentang modifikasi produk. Dalam praktiknya, standarisasi total sulit diwujudkan. Hal ini karena ada sejumlah kendala berupa regulasi, infrastruktur, kompetisi, maupun preferensi pelanggan yang berbeda-beda. Pemasar global harus memodifikasi produknya agar lebih sesuai dengan kondisi pemakaian dan lingkungan yang berbeda antar negara. Proses modifikasi produk berapa kali perlu dilakukan karena pengaruh beberapa faktor berikut, yaitu standar dan regulasi produk. Dalam berbagai kasus, produk wajib dimodifikasi guna memenuhi regulasi produk dan standar kualitas nasional maupun internasional seperti ISO 9000. Selanjutnya, sistem dan kalibrasi. Ukuran-ukuran yang berbeda seperti kilogram, gram, pound, liter, galon, kilometer, mil, dan seterusnya menyebabkan perlunya penyesuaian produk-produk grocery terkemas seperti deterjen, sereal, dan lain sebagainya. Kemudian, merek dagang atau trademarks. Merek dagang dan bentuk perlindungan intelektual properti lainnya seperti hak paten dan hak cipta bisa menuntut modifikasi produk berikut merek dan kemasannya. Apabila merek maupun kemasan perusahaan telah lebih dulu digunakan oleh perusahaan lain di tujuan pemasaran, maka modifikasi wajib dilakukan. Selanjutnya yaitu iklim dan kondisi pemakaian. Kadangkala produk harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi secara efektif dalam lingkungan atau kondisi iklim yang berbeda. Selanjutnya, bahasa dan simbolisme. Biasanya label kemasan dan instruksi pemakaian harus diterjemahkan ke bahasa setempat. Misalnya, bila ada instruksi menyangkut dosis, aturan, dan prosedur pemakaian produk. Selain itu, pemasar harus bisa mencermati simbolisme berkenaan dengan kemasan dan bahasa. Asosiasi warna juga bisa memicu modifikasi produk. Misalnya di Malaysia, warna hijau melambangkan bahaya. Konsekuensinya, warna hijau jarang dipakai untuk kemasan di sana. Selanjutnya yaitu preferensi model, desain, dan juga rasa. Modifikasi produk juga diperlukan dalam rangka memenuhi preferensi pelanggan dalam hal model atau desain. Misal, Avon memodifikasi kemasan kosmetiknya di Jepang dari tup plastik menjadi kontainer kaca buram. Produk juga harus dimodifikasi untuk memenuhi preferensi rasa yang disukai konsumen, terutama dalam hal rasa manis atau pahit. Selanjutnya yaitu tentang efek negara asal. Banyak penelitian yang mengungkap bahwa evaluasi yang dilakukan konsumen atas suatu produk tertentu tidak hanya didasarkan pada daya tarik karakteristik produk fisik saja, tetapi juga berdasarkan negara yang produksinya, country of origin. Yang dimaksud dengan country of origin effect atau COE adalah segala pengaruh dari negara produsen terhadap persepsi positif maupun negatif konsumen atas produk tertentu. Tak satu pun negara yang memonopoli reputasi positif untuk suatu produk dan juga tidak reputasi yang secara universal inferior. Setiap individu di negara tertentu juga berbeda-beda dalam hal arti pentingnya country of origin bagi mereka dan persepsinya terhadap berbagai negara. Implikasinya, reputasi suatu negara bisa berbeda-beda di setiap negara dan bisa berubah seiring perubahan waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mbak Indah, saya persilahkan. Strategi ekspansi geografis. Strategi pertama yaitu perluasan produk, komunikasi atau dual extension. Banyak perusahaan yang melaksanakan perluasan produk dan komunikasi sebagai strategi untuk memanfaatkan peluang di pasar luar negeri. Bila kondisinya tepat, strategi ini bisa menjadi strategi pemasaran produk yang paling mudah dan paling menguntungkan. Perusahaan yang menerapkan strategi ini untuk menjual produk yang sama dengan daya tarik iklan maupun promosi yang juga sama dengan di negara asalnya ke beberapa atau semua pasar internasional yang dimasuki.
Strategi perluasan ganda ini biasanya diterapkan oleh perusahaan global yang sudah memiliki pasar yang bagus di seluruh dunia. Perusahaan dapat melakukan penghematan biaya untuk proses manufacturing, standar komunikasi pemasaran global, dan biaya untuk R&D. Strategi 2 yaitu perluasan produk dan adaptasi komunikasi. Strategi perluasan produk dengan adaptasi komunikasi ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang dirasa mampu memenuhi kebutuhan yang berbeda, menarik segmen yang berbeda, atau dipakai dengan fungsi yang berbeda dalam kondisi pemakaian yang sama atau serupa dengan di pasar domestik. Maka satu-satunya penyesuaian yang mungkin diperlukan adalah komunikasi pemasaran. Dalam strategi ini, perluasan produk bisa dihasilkan dan desain khusus maupun karena faktor kebetulan. Produk fisik yang sama bisa melayani fungsi atau penggunaan yang berbeda dari desain semula atau konsep produk sewaktu diciptakan. Daya tarik utama strategi perluasan produk adaptasi komunikasi adalah biaya implementasi yang relatif murah. Karena produk dalam strategi ini tidak diubah, maka biaya riset dan pengembangan, peralatan, pendirian pabrik, dan sediaan yang berkaitan dengan penambahan ini produk dapat dihindari. Satu-satunya biaya tambahan adalah biaya komunikasi pemasaran untuk memperkenalkan produk. Contoh dari strategi perluasan produk dengan adaptasi komunikasi ini adalah sepeda motor. Di Amerika Serikat, sepeda motor hanya digunakan untuk rekreasi saja, sedangkan di negara lain seperti Indonesia, sepeda motor merupakan alat transportasi dasar. Strategi 3 yaitu adaptasi produk perluasan komunikasi. Dalam pendekatan ini, strategi komunikasi pemasaran diperluas tanpa adanya perubahan, namun produk diadaptasikan dengan penggunaan lokal atau kondisi yang dikehendaki. Contohnya adalah perusahaan benih jagung pioner hybrid yang memasarkan berbagai varietas biji jagung yang disesuaikan dengan kondisi geografis di setiap pasar negara. Strategi keempat, adaptasi ganda atau dual adaptation. Sebelum memasarkan produk, perusahaan tentu membandingkan pasar geografis yang baru dengan kondisi pasar domestik. Pemasar kadangkala menemukan bahwa kondisi lingkungan dari penggunaan produk maupun preferensi konsumen berbeda. Pada dasarnya, situasi ini merupakan kombinasi dari kondisi pasar dalam strategi 2 dan 3. Unilever merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan adaptasi ganda untuk produksi pelembut kain, di mana Unilever membuat kemasan untuk 7 merek pelembut kain yang berbeda dan dipasarkan di berbagai negara. Unilever paham bahwa jauh lebih efektif menciptakan merek yang sesuai dengan selera lokal. Strategi 5 yaitu product inventation. Strategi adaptasi merupakan pendekatan efektif untuk pemasaran internasional tahap 2 dan multinasional tahap 3, tapi mungkin tidak bereaksi terhadap peluang pasar global. Strategi tersebut tidak bisa merespon situasi pasar yang pelanggannya tidak berdaya bila terhadap produk yang sudah ada maupun produk yang diadaptasi, seperti dijumpai di negara sedang berkembang yang mencakup 3/4 populasi dunia. Jika pelanggan potensial memiliki daya beli terbatas, maka perusahaan perlu produk yang benar-benar baru yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan harga yang terjangkau. Tuntutan dalam strategi invensi memang amat tinggi, namun memberikan hasil potensial yang juga setimpal. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.